mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari mudah kita pahami. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Siap. Juga sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang meriah. Aku paham dan pengertian yang mudah. Amin. Terus yuk. Gerak. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan di atas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa Mampu menjelaskan pengertian dan hukum infak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. kedua, Siswa mampu memahami pentingnya infak dalam kehidupan sehari-hari. 3, Siswa dapat merancang aksi nyata sebagai bentuk implementasi infak. ya, inilah 3 tujuan pembelajaran kita ya. Jadi diharapkan kepada anak sekalian, setelah kita belajar hari ini, kalian akan dapat mengetahui 3 tujuan pembelajaran tersebut. Sampai di sini paham ya? Kita masuk ke kegiatan inti. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar atau video yang Bapak putarkan dengan baik. Bud, gimana? Terima enggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bau apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Aku enggak. Ya sudahlah. Abdul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Ji? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sodako dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10. Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya
Saya mau tanya, apa benar sodoko itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat Coba kita. perhatikan ya. Ikhlas adalah kunci segala amal dan perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun kau berbuat, tapi didasari ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh yang kuasa. Jadi apapun yang kita bantukan sama orang, tidak terlihat dari banyak atau sedikitnya, yang penting kita ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh yang Maha Kuasa. Kuncinya satu, apa itu? Ikhlas. Jadi dalam berinfak, membantu orang, apakah kita berinfak ke masjid, berinfak kepada tetangga, kepada orang sekalian, Bapak akan bertanya kepada kalian. Pertama, apa itu infak? Kelompok satu, boleh? Membelanjakan harta atau memberikan harta kepada orang lain. Membelanjakan harta atau memberikan harta kepada orang lain, betul. Kalau di sini Membantu orang lain. membantu orang lain, ada Menyumbang di masjid. menyumbang di masjid, ya betul. Itu adalah infak ya, membantu orang lain, menyumbang di masjid, membelanjakan harta, gitu ya. Oke. Selanjutnya, mengapa umat Islam dianjurkan berinfak? Mengapa kita harus membantu orang lain? Coba. Karena kalau kita berinfak, kita dapat membantu orang lain. Oh, kalau kita berinfak kita bisa membantu orang lain, betul. Kalau kita berinfak, kita akan mendapatkan pahala. Oh, kita akan mendapatkan pahala. Nomor 3. Infak adalah perintah Allah. Oh, betul. Infak itu adalah perintah Allah. Makanya kita harus berinfak. Mengidentifikasi pertanyaan penting terkait infak berdasarkan bahan bacaan atau tayangan yang diberikan. Jadi setiap kelompok akan menjawab ini, apa itu infak, dan juga mengapa umat Islam dianjurkan berinfak. Di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang infak, coba mencari di dalam Al-Quran. Ada semua Al-Qurannya ya. Nah, coba kalian mencari dan menemukan sendiri ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berinfak. Paham? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tentang orang yang menginfakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah memerintahkan untuk berinfak. Kegiatan penutup
ini saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian ya, siapa yang bisa jawab apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan infak dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu Mutia. Membantu orang lain supaya mereka tidak merasakan penderitaan. Oh, bersedekah membantu orang lain ya supaya mereka tidak menderita. Ada yang lain? Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu berinfak dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang lain? Ayo. Kalau tadi Andi Mutia katanya kita harus bersedekah. Kalau Anda? Kita harus menolong. Betul. Ada yang lain? Menyumbang di masjid? Ya boleh. Itu yang penting. Sedekah harus ikhlas supaya sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas. Apa? Tugas di rumah. Tugasnya adalah kalian membuat rencana aksi nyata berinfak selama 1 minggu. Paham? Belum ya? Oke. Jadi begini, tugas kalian di rumah, apa yang akan kalian lakukan selama 1 minggu dalam berinfak. Contoh, hari Senin saya akan membantu orang lain, saya akan menolong tetangga saya. Contoh ya, hari Selasa saya akan membelikan adik saya mainan. Hari Rabu saya akan menyumbang di masjid 10.000 dan seterusnya selama 7 hari. Ya, jadi kalian akan menyusun rencana berinfak dalam waktu 1 minggu. Paham ya? Paham. Oke. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak sekalian yang sudah mengikuti pelajaran dengan tekun dan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Para majelis bersama-sama. 1, 2, 3 mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.